Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan berbahasa linguistik. Yang kedua, kesantunan berbahasa pragmatik. Yang pertama adalah kesantunan linguistik. Apa itu kesantunan linguistik? Jadi kesantunan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama, satu adalah panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang tuturan, semakin santun. Dan sebaliknya, semakin pendek tuturan maka semakin tidak santun. Contohnya, pinjam pensil tentu akan berbeda dengan bolehkah saya pinjam pensil. Yang kedua adalah faktor urutan. Faktor urutan kalimat ini sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Tapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir, maka akan terdengar santun. Kita ambil contoh dari kalimat perintah yang diletakkan di awal. Segera buang sampah ini karena hari ini kita akan melakukan rapat. Tentu akan berbeda dengan kata atau kalimat perintah jika diletakkan di akhir. Contohnya, hari ini kita akan mengadakan rapat, segera buang sampah. Tentu dengan urutan demikian akan terdengar lebih santun. Yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Apa itu? Tentu saja saat ini kita berbicara atau bertutur kata, intonasi sangat mempengaruhi kesantunan kita. Tinggi atau rendahnya intonasi kita, menekan atau tidaknya intonasi kita sangatlah mempengaruhi. Kemudian ada disebutkan tadi isyarat kinesik. Apa itu? Isyarat kinesik adalah mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, kemudian ekspresi kita. Itu juga sangatlah menentukan kesantunan kita dalam berbicara. Yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Contohnya, minta tolong, mohon maaf, bolehkah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Ditinjau atau dinilai dari maknanya, makna dari sebuah tuturan, kita akan membahas kesantunan pragmatik kalimat perintah. Kesantunan pragmatik kalimat perintah ini dituturkan melalui kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya itu kita akan memerintah kepada orang lain, tetapi kita kemas secara secantik mungkin menggunakan kalimat deskripsi atau pernyataan. Dan kalimat pertanyaan akan disebutkan juga dengan interrogatif. Contohnya, papan tulis ini kotor sekali. Di mana saya akan menulis? Itu adalah kalimat saya sebagai mahasiswa ketika mendengar dosen berkata seperti itu, tentu saja secara tidak langsung saya akan melakukan sebuah tindakan, yaitu menghapus papan tulis tersebut. Artinya
dosen berhasil memerintah secara tidak langsung, yang mana dikemas secara yang mana dikemas dengan kalimat deskriptif atau kalimat pernyataan. Contoh pertanyaan, papan tulis ini kotor sekali, siapa piket hari ini? Mendengar pertanyaan seperti itu, tentu sebagai mahasiswa akan segera menghapus papan tulis tersebut. Meskipun hanya dikemas dengan kalimat pertanyaan, perlu kita ketahui bahwasanya kesantunan pragmatik ini ada maksim-maksimnya. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu ada maksim kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, semakin santunlah kita. Contohnya, silahkan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Semakin kalian rendah hati, maka semakin santunlah tutur bahasa kalian. Yang kedua adalah maksim pujian. Semakin kita memuji orang, tidak memuji diri kita sendiri, maka semakin santunlah tutur kata kita. Selain itu ada juga maksim simpatik, ada maksim kearifan, dan yang lain-lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.